Coba jujur, pernah nggak sih kalian beli tiket secara online ataupun check out barang di toko-toko online, terus sempat mikir, dataku aman nggak ya? Ternyata dari hal itu ada teorinya teman-teman, bukan cuma perasaan doang. Sebelum kita masuk ke videonya, biarkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Alrido dengan NIM 250210152, Prodi Administrasi Publik dari Universitas Maliku Saleh. Nah teman-teman, di video ini kita akan bahas dua hal yang begitu pentingnya yang membuat kita makin cinta sama aplikasi itu atau malah membuat kita ingin uninstall, yaitu ada e-service dan e-trust. Yuk kita bahas. Nah, jauh sebelum adanya internet, teman-teman, pelayanan itu hanya sekedar senyum kasir dan kecepatan responnya. Kalau sekarang internet itu sudah masif, jadi kita pindah ke layar sentuh. Nah kawan-kawan, ada yang namanya e-service quality. Singkatnya aja ya, e-service quality itu seperti bagaimana aplikasi atau website itu memberikan pelayanan terbaiknya kepada kita tanpa kita harus ketemu orangnya secara langsung. Kawan-kawan, ada 7 hal yang harus kita cek, tapi kita bikin gampang aja ya. Yang pertama, efisiensi. Gampang nggak sih aplikasi atau websitenya itu dipakai? Yang kedua, ada sistem yang nggak nge-lag. Servernya kira-kira aktif setiap saat atau nggak gampang penuh. Yang ketiga, janji itu harus ditepati. Barang datang sesuai dengan yang dijanjikan. Yang keempat, ada privasi. Data kita aman atau enggak. Yang kelima, ada responsivitas, yaitu komplain kita ditanggapi atau tidak. Yang keenam, ada kompensasi. Kalau salah, diganti atau tidak. Yang terakhir, ada kontrak. Ada customer service yang bisa kita hubungi atau tidak. Nah, coba kalian bayangin, kalian ngirim uang ke orang yang kalian belum pernah lihat mukanya untuk barang yang belum pernah kalian pegang sama sekali. Pasti serem kan? Nah, disinilah e-trust mulai memainkan perannya teman-teman. E-trust itu seperti keyakinan kita terhadap platform itu, kalau platform itu nggak bakalan nipu, uang kita nggak diroib, dan janjinya ditepati. Nah, riset menunjukkan tanpa trust, sebagus apapun aplikasi itu diciptakan, orang masih akan tetap ragu dan tidak akan percaya begitu saja. Kualitas doang nggak cukup. Kepercayaan itu seperti pondasi yang nggak kelihatan, tapi menentukan hampir segalanya. Nah setelah itu teman-teman, mari kita lihat contoh nyatanya. Tahun 2020 dunia itu kan lockdown kan karena virus. Jadi orang-orang itu banyak yang nggak berpergian ya karena takut terinfeksi virus ataupun beberapa masalah tertentu. Nah, Traveloka pada tahun ini langsung anjlok teman-teman. Traffic di website mereka itu turun seturun-turunnya. Nah, jadi gimana cara mereka bertahan? Jadi mereka membuat 3 fitur kunci, yaitu yang pertama easy reschedule, yang artinya ganti jadwal itu nggak perlu ribet-ribet lagi, jadi dipermudah lah gitu. Yang kedua ada flight status atau info penerbangan itu real time, jadi nggak bikin orang cemas nunggu kabar ataupun cemas kalau bakal ketinggalan penerbangan. Yang ketiga ada proses refund lebih mudah. Kalau perjalanan batal, duit balik jadi nggak digantung. Dan hasilnya teman-teman, dari survei ke 400 pengguna, ditemukan bahwa kualitas layanan elektronik ternyata lebih berpengaruh ke kepuasan pelanggan dibanding dengan trust sendirian. Tapi begitu digabung, kualitas layanan plus kepercayaan, kontribusinya ke kepuasan pelanggan tembus sampai 73%. Nah, gara-gara itulah teman-teman, Traveloka tetap jadi top 3 brand selama bertahun-tahun. Bahkan di tengah krisis, karena mereka paham orang nggak butuh aplikasi yang cuma cantik, mereka butuh aplikasi yang bisa dipercaya dengan di saat waktu lagi buruk-buruknya.
Nah, teman-teman, ini ada satu contoh lagi nih, tapi beda. Yang kali ini di Shopee. Riset menunjukkan kalau kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh penggunaan aplikasinya yang tergolong gampang dan tampilannya itu mudah, jadi nggak bikin bingung. Nah, gara-gara itulah user tuh jadi tambah loyal. Nah, teman-teman, ternyata masih ada satu titik nih yang masih lemah nih, yaitu layanan telepon. Kalau dalam riset, layanan telepon tuh masih termasuk yang paling rendah. Karena kan percuma kan tampilan itu bagus, tapi kalau ada masalah mendadak, nggak ada yang bisa kita hubungi. Jadi kepercayaan user pengguna itu bisa saja goyah dan bahkan roboh. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita dapat teman-teman, tampilan yang menarik itu memancing orang untuk datang. Tetapi pelayanan yang baik itu yang membuat mereka stay atau tinggal. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa sih kamu bisa percaya sama yang namanya belanja online? Nah, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari sistem yang efisien, janji yang ditepati, dan rasa aman yang dibangun pelan-pelan, transaksi demi transaksi. Di dunia digital, kepercayaan itu tidak muncul begitu saja, ataupun diberi, tapi dibangun perlahan-lahan satu pengalaman baik pada satu waktu. Baiklah, sekian video dari saya. Saya Muhammad Fajar Alrido izin pamit, dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.